Jadi kalau kita ngambil kayak opor gitu, kita ambil itunya aja ayamnya. Nah kalau bisa jangan ambil kuahnya. Kita udah mengurangi tuh asupan kalori kita gitu. Jadi di ayamnya aja. Meskipun ayamnya sendiri kan sudah menyerap ya santan-santan Santan-santan gitu dari kan. kuahnya. Tapi kan kita sudah mengurangi asupan kalori kita dengan kita nggak ngambil kuahnya. Jadi kalau misalkan mau es buah, coba pilih cangkir yang kecil. Iya. Gitu, jangan nambah lagi gitu. Lebaran adalah hari raya ya, makan aja, cuman porsinya kita batasi gitu. Kalau misalkan paling aman terus jadi boleh makan banyak. Halo Mama dan Papa semuanya, senang sekali hari ini aku Wahyuni Sahara kembali menyapa Mama dan Papa semuanya. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih untuk Pomelo yang membuat penampilanku jadi kece hari ini. Oke, nggak berasa ini puasa kita sebentar lagi akan berakhir. Gimana, masih semangat nggak puasanya Mama dan Papa semuanya? Harus semangat, karena setelah puasa selesai kita bakal merayakan kemenangan, momen yang kita tunggu-tunggu semuanya. Nah, selain sebagai silaturahmi, nanti Lebaran juga Mama dan Papa akan menikmati hidangan khas Lebaran kayak opor, sirup, kue kering, dan masih banyak lagi. Ingat jangan sampai kalap, karena nanti kalau kalap bisa aja muncul masalah kesehatan yang baru. Nggak mau kan nanti pada saat Lebaran yang harusnya kumpul dengan keluarga, liburan dengan keluarga, jadi malah sakit karena salah makan. Nah, oleh karena itu, Pop Mama Talk kali ini kedatangan Dr. Jovita Amalia. Dr. Jovita ini merupakan dokter spesialis gizi klinik yang akan membahas masalah kesehatan pasca Lebaran. Nah, di sini kita udah kedatangan Dr. Jovita, jadi langsung kita sapa. Hai Dr. Jovita. Halo Mbak Sarah. Gimana kabarnya Dr. Jovita? Baik, apa kabar juga? Alhamdulillah sehat. Dr. Jovita, by the way sekarang kesibukannya apa aja? Saya sekarang praktek di Rumah Sakit Ciputra, Cengkareng, dan juga di Rumah Sakit Pelni. Lalu ada juga sih di klinik Boleh disebutin obesitas gitu? ya. Lighthouse. Nih dokter, sebentar lagi kita kan nih mau bakal lebaran nih dokter. Biasanya setelah lebaran itu banyak nih keluhan-keluhan dari pasien-pasien dokter mungkin. Nah, berdasarkan pengalamannya dokter Jovita sebelumnya, apa sih sebenarnya masalah kesehatan atau keluhan yang paling dikeluhkan sama pasien dokter setelah lebaran? Biasanya sih setelah lebaran tuh banyak pasien yang memang sudah ada penyakitnya ya biasanya ya, seperti tekanan darah tinggi, kolesterol, diabetes. Nah itu jadi tidak terkontrol gitu. Mungkin tadinya sudah terkontrol dengan obat, dengan gaya hidup atau pola hidup. Nah setelah pasca lebaran ini ya jadi tidak terkontrol gitu. Itu karena hidangan lebaran yang mungkin Iya. kaget dengan banyak makanan atau gimana dokter? Iya biasanya karena selama puasa juga ya, jadi nggak cuma di lebarannya aja, tapi bisa selama puasa sampai lebaran mungkin makanannya makanan khas puasa dan lebaran, jadi tidak terkontrol dan pemorsiannya tidak dikontrol lagi gitu kan. Nah jadi biasanya pasca lebaran banyak nih, jadi penyakit-penyakit yang memang mereka sudah derita jadi bermunculan lagi karena porsinya terlalu banyak ya mungkin pas ngambil pas lebarannya gitu. Oke. Nah, tadi kan dokter bilang ada beberapa masalah yang jadi keluhan pasiennya dokter nih. Nah, gimana sebenarnya cara mencegah penyakit itu supaya nggak muncul lagi nih dokter setelah lebaran? Oke, biasanya penyakitnya kan rata-rata tadi yang saya sebutin ya, kolesterol, darah tinggi, diabetes gitu ya. Ya kalau mau lebih jauh lagi mungkin bisa muncul serangan ya, seperti stroke, serangan jantung gitu, tapi kan kita nggak ke arah sana ya. Nah, untuk menjaga agar bisa tetap terkontrol selama kita melewati puasa dan lebaran, mungkin pas ketika lebaran terutama ya, dilihat nih kalau untuk pasien yang contoh untuk pasien yang diabetes gitu kan memang sudah diberikan rambu-rambu makanan ya dari dokternya gitu kan. Nah itu tetap diikuti. Jadi misalkan kalau diabetes itu kan kaitannya dengan gula darah. Jadi hindari yang manis. Nah di pas lebaran itu kan banyak banget tuh kue-kue ya, sirup, ya es buah mungkin. Nah yang kayak gitu. Nah itu jangan dimakan.
Oke, Atau kalau mau bikin sendiri bisa, misalkan es buahnya khusus nih, pakai gulanya gula khusus gitu. Oh, oke. Nah, itu kan orang dengan riwayat penyakit tertentu misalkan ya dokter. Tapi kalau misalkan orang nggak punya riwayat penyakit tertentu gitu, sebenarnya apa yang mereka harus batasi atau apa yang mereka perlu hindari dari hidangan lebaran itu supaya nggak muncul nih misalkan jadi diabetes gitu atau jadi tekanan darahnya tinggi gitu, dokter. Ya biasanya kan resiko makan makanan lebaran itu satu juga yang tadi lupa disebutin ya, berat badan bertambah. Oh iya, betul. Berat badan bertambah. Nah, dengan pertambahan berat badan ini tentu aja kan resiko untuk menderita penyakit yang lain yang seperti diabetes, yang penyakit metabolik ini ya, diabetes, tekanan darah tinggi ataupun kolesterol itu bertambah gitu. Nah, makanya untuk menghindari peningkatan berat badan yang berlebihan selama puasa dan lebaran, karena kan harapannya kan selama puasa berat badan turun ya, tapi kenyataannya banyak yang malah naik ya. Iya, benar. Nah, jadi ya kita batasi makanannya gitu. Kita lihat bukannya nggak boleh sama sekali makan hidangan lebaran, tapi kita lihat gitu karena itu kalorinya semua besar gitu kan. Nah kita pakai pemorsian aja, jadi nggak terlalu banyak makannya gitu. Oke. Nah, gimana kita tahu misalkan kalori dari makanan yang ini, wah ini besar banget nih. Nah, ada orang yang aku lihat dokter, dia tuh ngitung-ngitung kalori gitu loh dokter. Tapi kan ribet kayaknya rasanya, ini kalorinya segini, ini kalorinya segini. Jadi kayak ribet banget dengan hal yang gitu. Nah, gimana cara tahu kalau misalkan ini kalorinya segini, jadi kita kurangi atau gimana gitu? Siasatinya dokter. Susah banget sih kalau ngitung kalori sih. Kayaknya udah ya susah sih. Apalagi masakan kan masing-masing masaknya beda caranya ya, berapa takarannya kita nggak ada yang tahu. Cuman kita bisa garis besar aja sih. Kalau kayak macam makanan lebaran kan seperti rendang, lalu opor gitu kan, itu kan semuanya pakai santan kan. Udah pasti kalau kita ngambil santan itu kalorinya besar banget karena itu isinya kan minyak ya, lemak ya. Nah, caranya biar nggak kita keambil ya untuk batasi asupan kalori yang kita makan. Jadi kalau kita ngambil kayak opor gitu, kita ambil apa? Itunya aja ayamnya. Gitu. Nah, kalau bisa jangan ambil kuahnya. Gitu. Jadi kita udah mengurangi tuh asupan kalori kita gitu. Jadi di ayamnya aja. Meskipun ayamnya sendiri kan sudah menyerap ya santan-santan gitu kan. Tapi kan kita sudah mengurangi asupan kalori kita dengan kita nggak ngambil kuahnya. Lalu kayak rendang juga sama. Kita ambil dagingnya aja gitu. Tapi kan yang paling sedap itu adalah si bumbunya ya dokter ya. Iya juga sih memang. Tapi ya kalau memang kita mau jaga berat badan kita supaya nggak naik berlebihan dan tetap bisa makan makanan hidangan lebaran ya begitu caranya. Jadi tetap makan tapi ya kita kurangin aja. Jadi misalkan mau ambil bumbu boleh tapi jangan berlebihan gitu. Kuah mungkin 1 sendok makan aja cukup gitu kan. Terus kue-kue kering, nah yang dihindarin itu sebaiknya kue-kue kering, kue-kue basah ya. Kalau cake gitu cake gitu. Nah, itu sebaiknya dihindarin karena itu yang kalorinya juga besar banget kayak kue nastar gitu kan. Manisan juga ya dokter ya. Manisan, iya. Manisan Biasanya kalau lebaran tuh kadang suka ada manisan kolang-kaling atau es ya, kayak es ya. Iya, Kayak es buah gitu ya. Iya. Itu juga itu kan kalau es buah itu kan lumayan ya, jadi udah ditambahin sirup, ya, mungkin gula lagi gitu. Nah itu juga harus dibatasi sekali sih. Jadi kalau misalkan mau es buah, coba pilih cangkir yang kecil, gitu, jangan nambah lagi gitu. Tapi biasanya dokter kalau misalkan lebaran dari rumah keluarga yang ini, terus udah disuguhin ini, terus selanjutnya ke rumah saudara yang lain, nanti beda lagi nih hidangannya, beda lagi juga nanti porsinya. Itu sih sebenarnya kayak yang bikin berkali-kali ya. Iya, dalam sehari itu mungkin akan mengunjungi sekitar 10 rumah, bayangkan dokter. Jadi selama 10 rumah itu kita disuguhkan dengan berbagai banyak jenis makanan dan minuman. Kurang lebih sama kan ya menunya ya? Iya benar. Nah jadi ya mungkin ya strateginya bisa mungkin di rumah yang sini ngambilnya satu jenis makanan saja dan porsinya dikit, misalkan nasinya sedikit dengan satu jenis lauknya sedikit gitu. Di rumah yang lain mungkin ganti lauk dengan nasinya sedikit. Seperti itu sih saran saya sih. Karena
Kalau di setiap rumah diambil semuanya gitu ya, berat Nanti lebaran. lebaran. Iya, jadinya lebaran bener. Oke. Nah, dokter, aku tuh pernah dengar dokter kalau misalkan kayak ada beberapa pengganti dari santan gitu ya, misalkan kayak diganti creamer atau apa gitu, aku lupa, krim atau Oh apa iya. gitu ya, itu katanya jauh lebih sehat, misalkan jauh lebih kalorinya katanya jauh lebih kecil. Itu sebenarnya efektif atau sama aja sih sebenarnya dokter? Bisa. Itu ada ya krim ya. Mm-mm. Krim yang itu gitu ya. Itu memang lebih rendah kalorinya sih. Kayak lemaknya juga nggak sebanyak yang santan gitu. Nah, jadi itu bisa sih sebagai alternatif pengganti santan gitu. Tapi kan mengunjungi rumah orang. Jadi kan kan orang bikinnya beda-beda ya bahannya gitu. Tapi kalau misalnya mau masak sendiri, bisa sih itu sebagai alternatif penggantinya gitu. Oke. Nah, dokter, dari banyaknya hidangan lebaran itu sebenarnya ada nggak sih yang paling aman gitu misalkan? Menurut dokter apa? Yang paling aman. Ya. Sebenarnya kita makan aja loh. Oh, gitu. oke. Jadi sebenarnya nggak perlu takut untuk nggak makan gitu Iya. ya. Tapi itu tadi ya dokter ya, jumlahnya dibatasin, Iya. sama ya porsinya lebih Iya. sedikit. Karena kan kita makan paling lebaran kan 2 hari ya. Iya. Dan 2 hari itu kan kalau kita nggak berlebihan banget gitu kan nggak mungkin menaikkan berat badan kita sampai 5-10 kilo gitu kan. Nah, jadi kalau saran saya makan lebaran adalah hari raya ya, makan aja, cuman porsinya kita batasi gitu. Kalau misalkan paling aman terus jadi boleh makan banyak, itu ini berlaku untuk semua makanan ya, bukan berarti makanan sehat pun boleh makan banyak, enggak seperti itu gitu. Bukan berarti kalau kita makan grill salmon gitu sehat, jadi kita boleh makan banyak. Oke. Nggak begitu juga prinsipnya gitu. Jadi tetap meskipun sehat, jumlahnya harus kita batasi. Kalau kita nggak mau kita jadi lebaran gitu. Oke, jadi yang baik pun kalau dimakan secara berlebihan jadi nggak baik juga. Jadi Iya. ingat sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. dokter. Oke, nah ada nggak sih makanan atau minuman nih dokter yang bisa menenangkan tubuh gitu pasca lebaran? Oke, jadi kalau karena pas lebaran kita udah makannya santan, ya terus gula. gula gitu ya. Jadi kalau bisa sih setelah lebaran, nah kita jangan lagi makan santan. Jadi ya mungkin untuk beberapa hari sampai seminggu ke depannya gitu. setelah Kita lebaran. iya setelah lebaran seminggu atau 2 minggu mungkin kita hindari santan, terus goreng deep fried. Karena kan pasti banyak yang goreng deep Iya, fried juga kan betul. bahan makanan lebaran itu. Terus kita hindarin juga lemak-lemak gitu kan, kayak lemak hewani ya, dari lemak daging, kulit gitu, jeroan. Nah, itu semua kita hindarin dulu oke. gitu. Terus kita lebih pilih banyak makan sayur ya. Sayurnya juga jangan digoreng ya. Oh, Kalau ditumis masih nggak apa-apa, digoreng jangan ya. Jadi kalau ditumis gitu, oke, masih kan paling minyaknya hanya untuk menumis saja sedikit gitu. Atau mungkin direbus atau dikuah gitu kan. Banyak makan buah Ya. gitu. Sedangkan untuk makan besarnya tetap ya harus ada nasi, protein hewani. Kalau mau ditambah protein nabati boleh sama sayur. Gitu. Kalau untuk anak-anak sih sebenarnya nggak ada masalah ya, karena anak-anak kan memang masa pertumbuhan, jadi memang kebutuhan proteinnya tinggi, kebutuhan lemaknya juga tinggi gitu kan. Jadi dengan makan makanan lebaran pada umumnya itu nggak ada masalah buat anak-anak yang tidak ada masalah obesitas ya. Biar berat badan nggak naik, tapi tetap bisa makanan yang enak-enak. Ada nggak sih sebenarnya dokter?